Halo teman-teman, selamat datang di channel Bucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Kakak, sini kau, pekik Alisa sambil terus mengejar Axele. Tidak mau, ucap Axele terkekeh kecil sambil terus berlari menghindari Alisa. Baiklah, jika kakak tidak mau berhenti aku tidak akan kasih jatah malam kakak selama seminggu, ancam Alisa sambil mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Apa? Gumam Axele membulatkan matanya terkejut mendengar ancaman Alisa. Aku berhenti, kau mau apakan aku terserah. Tapi jangan kau hukum aku seperti itu. Aku pasti gila, sayang, ucap Axele berusaha membujuk Alisa. Maaf, aku sudah tidak mood memberi hukuman kepada kakak, ucap Alisa menyandarkan tubuhnya di motor Axele sambil memanyunkan bibirnya kesal. Sayang, aku minta maaf. Kau jangan ngambek lagi ya, please, ucap Axele berusaha membujuk Alisa. Tidak, sayang, sudah pergi saja sana. Tidak, aku maunya samamu, ucap Axele terus saja merengek seperti anak kecil. Baiklah, aku memaafkanmu, tapi aku lapar. Aku mau makan di kafe tempatmu bekerja sambil mendengarkanmu bernyanyi. Oke, tapi setelah itu, ucap Axele tersenyum nakal sambil menatap genit tubuh Alisa. Tidak, oke, nanti malam ya. Baiklah, beneran, jika tidak malas, ucap Alisa ketus lalu naik ke motor Axele. Ya, ucap Axele memayunkan bibirnya. Jangan manyun seperti itu, nanti bibirnya makin panjang, ucap Alisa kesal. Ayo bawa motornya, atau aku tinggal nih, ancam Alisa sambil menghidupkan motor Axele. Iya, jadi istri galak amat sih, ucap Axele membuang napasnya kesal lalu naik ke motornya. Alisa langsung memeluk Axele dari belakang seperti tidak ada masalah sama sekali. Melihat itu, Axele langsung tersenyum lalu mengemudikan motornya keluar dari perkarangan kampus. Sehingga mereka tidak menyadari jika mereka sedang diperhatikan oleh segerombolan pria yang menyaksikan kemesraan mereka sejak tadi. Akhirnya kita menemukan kelemahannya juga, ucap pria yang berstatus bos mereka sambil tersenyum sinis. Nak, apa papa bisa bicara sebentar? Tanya Nando melihat Askara sedang sibuk dengan dokumen yang ada di tangannya. Iya, Pa, ada apa? Tanya Askara menatap bingung Nando. Karena tidak biasanya Nando menemuinya seperti ini. Nando langsung menarik napasnya pelan. Dia duduk di kursi yang berada di depan Askara lalu menatap putranya itu dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Dia tidak tahu harus berkata dari mana, akan tetapi tujuannya hanya satu yaitu memperbaiki hubungannya dengan Axele. Karena Nando tahu, jika Askara akan lebih mudah memaafkannya. Sangat berbeda dengan Axele yang selalu dia acuhkan dan remehkan selama ini. Dia harus memiliki kesabaran yang kuat untuk mendapatkan maaf dari putranya yang satu itu. Ada apa, Pa? Tanya Askara menatap lekat Nando. Papa ingin memperbaiki hubungan Papa dengan Axele, ucap Nando menunduk tidak berani menatap wajah putranya itu. Mendengar ucapan Nando, Askara langsung tersenyum kecil. Dia merasa bahagia karena akhirnya Nando menyadari kesalahannya, dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Axele. Walaupun Askara tahu jika itu adalah hal yang tidak mudah. Namun, setidaknya Nando sudah mau berubah dan akan memperbaiki keluarga mereka yang kacau balau. Apa kau tahu apa pekerjaan Axele? Tanya Nando yang penasaran dengan pekerjaan Axele. Karena dia tahu setelah kuliah, Axele tidak pernah meminta apapun lagi kepadanya. Bahkan dia tidak tahu jika uang kuliah Axele sudah dibayar atau belum. Dia juga sudah lupa kapan dia memberikan uang saku yang terakhir kalinya untuk Axele. Namun, Nando melihat jika Axele selalu hidup dengan mewah. Apalagi setelah menikah, Axele tidak pernah meminta apapun kepadanya untuk memenuhi kebutuhan Alisa. Axele bernyanyi di sebuah kafe dan juga bekerja di perusahaan Papa Birma sebagai mekanik, ucap Askara. Lalu bagaimana dengan kuliahnya? Tanya Nando penasaran bagaimana Axele membagi semua waktunya. Terlebih lagi Nando memperhatikan jika Axele selalu memiliki waktunya untuk Alisa. Sepulang kuliah, Axele akan pergi ke perusahaan Papa Birma. Malam hari dia akan bernyanyi. Di sisa waktunya dia menghabiskannya bersama Alisa, jelas Askara. Axele memang tidak ahli dalam dunia bisnis. Tapi dia sangat ahli dalam ilmu otomotif.
Papa tahu sendiri jika semua orang lahir dengan keahlian mereka masing-masing. Dan adikku Axele memiliki kemampuannya sendiri. Jadi jangan lagi Papa mengatakan jika dia anak tidak berguna, ucap Askara menatap tajam Nando. Nando langsung terdiam menunduk. Dia memang salah karena tidak pernah memperhatikan keinginan putranya. Dia hanya ingin putranya menjadi apa yang dia inginkan, tanpa memikirkan perasaan mereka. Nando terlalu memaksa Axele untuk mempelajari dunia bisnis. Karena Axele tidak pernah mau dan tidak bisa menjadi yang seperti dia inginkan, Nando malah menganggap jika Axele tidak berguna. Bahkan dia juga tidak pernah memperdulikan perasaan Axele dan menganggap jika Axele hanyalah anak pembuat onar untuk keluarganya. Padahal Axele juga memiliki bakat tersendiri yang tidak pernah dia lihat. Maafkan Papa, Papa salah karena terlalu memaksakan kehendak Papa kepada kalian. Bahkan Papa tidak pernah memperdulikan apa sebenarnya yang kalian inginkan. Papa hanya berpikir jika kalian harus menjadi penerus perusahaan Papa, ucap Nando menyesal. Kenapa Papa minta maaf kepadaku? Minta maaflah kepada Axele. Karena selama ini dia anak yang selalu Papa hina dan rendahkan. Bahkan dia harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal dia memiliki Papa yang kaya raya. Bahkan hartanya tidak akan berkurang walaupun dia memberikan modal untuknya, ucap Askara membuang napasnya kesal. Papa sudah berusaha untuk bicara kepadanya. Tapi dia sepertinya tidak mau bicara dengan Papa, ucap Nando. Aku akan berusaha bicara dengannya, ucap Askara membuang napasnya kasar. Baiklah, apa kau bisa membantu Papa? Tanya Nando. Apa? Tanya Askara mengerutkan keningnya bingung. Di sini ada uang sebesar 10 miliar. Tolong kau berikan kepada Axele. Papa rasa ini cukup untuknya membuka bengkelnya sendiri. Jika kurang Papa akan mengirimkannya lagi. Tapi jangan kau katakan ini kartu dari Papa. Karena jika dia tahu sudah pasti dia tidak akan menerimanya, ucap Nando memberikan kartu debit kepada Askara. Aku tidak bisa berjanji, tapi aku akan berusaha. Papa tahu sendiri kan bagaimana Axele. Dia tidak akan pernah menerima bantuan dari kita, ucap Askara mengingat sikap Axele yang sangat keras kepala. Baiklah, kau cari cara saja agar bisa memberi kartu itu kepadanya, ucap Nando. Askara hanya mengangguk kecil. Setelah selesai berbicara dengan Askara, Nando langsung bangkit dari duduknya. Dia berlahan keluar dari ruangan Askara. Askara hanya mampu menatap kepergian papanya dengan tatapan penuh kebahagiaan. Dia merasa bahagia karena akhirnya Nando bisa sadar dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Axele. Askara kembali mengerjakan pekerjaannya, sambil memikirkan cara agar Axele mau menerima modal pemberian Nando. Askara berharap agar Axele mau menerima kartu itu dan membuka usahanya sendiri. Agar dia tidak perlu lagi bekerja sana-sini untuk menabung lagi. Walaupun Askara tahu itu sangat sulit, akan tetapi dia akan terus mencari cara. Ma, apa ayah sudah membawa Alisa kembali? Ingat waktu kita tinggal sedikit, ucap Niko menatap Tini yang sedang duduk santai di sofa. Belum, ayahmu juga belum pulang sejak semalam. Padahal biasanya dia tidak pernah seperti ini, ucap Tini mengingat jika ayah belum pulang juga setelah pertengkaran mereka semalam. Apa mama bertengkar dengan ayah? Tanya Niko menatap tajam Tini. Iya, habisnya ayahmu tidak mau mendengarkan mama. Jadi mama terlebih dulu emosi. Lagi pula mama hanya manusia biasa yang punya batas kesabaran, ucap Tini. Mama ini kenapa sih? Kenapa mama tidak bisa berusaha membujuk ayah sebentar saja? Padahal selama ini mama selalu bisa menjinakkan ayah. Tapi sekarang tidak, tanya Niko kesal. Ya, mama tidak tahu. Mama yakin sebentar lagi ayah juga pulang. Mama yakin dia tidak akan bisa meninggalkan mama. Karena ayah sangat mencintai mama, ucap Tini penuh keyakinan. Baiklah, kita tunggu sampai siang. Jika tidak, mama harus menemui Alisa secara langsung, ucap Niko. Kenapa harus mama? Kenapa tidak kau saja? Tanya Tini. Ma, jika aku yang menemui Alisa, pasti suaminya itu akan langsung mengajarku. Mama tahu sendiri, kan, jika suami Alisa sudah mengenalku. Lebih baik mama saja yang membujuk Alisa. Aku yakin dia akan termakan dengan ucapan manis mama, ucap Niko berusaha membujuk Tini. Mama harus berkata apa kepadanya? Tanya Tini mengerutkan keningnya bingung. Mama bilang saja ayah sakit parah, atau apalah itu. Yang pasti mama harus terlihat sedih, agar dia percaya. Setelah itu mama bawa dia ke tempat ini, di sana Akun dan teman-temanku akan menunggu mama, jelas Niko. Jika mama gagal, tanya Tini.
Mama harus berhasil. Aku tahu Mama bisa. Apa Mama mau aku mati di tangan para preman itu? Ucap Nico memasang wajah memelasnya. Mendengar ucapan Nico, Tini langsung bangkit dari duduknya. Tentu saja dia tidak mau jika sampai putranya mati sia-sia di tangan para preman. Dia akan melakukan apapun agar putranya selamat dari tangan bos preman yang mata keranjang itu. Apalagi mengingat mahar yang dijanjikan kepala preman untuk mereka. Sehingga membuat Tini semakin semangat untuk membujuk Alisa. Baiklah, Mama akan pergi menemui Alisa. Mama akan membawanya kepada bosku itu, ucap Tini tersenyum sinis. Baiklah, Mama datang saja ke kediaman keluarga Arvinando. Aku akan memperhatikan Mama dari kejauhan, ucap Nico langsung mengatur strateginya. Tini hanya mengangguk kecil lalu pergi ke kediaman Arvinando menggunakan ojek. Sesampainya di depan mansion keluarga Arvinando, Tini langsung menatap mansion mewah itu dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka ternyata mansion keluarga Arvinando jauh lebih besar dan mewah dari yang dia bayangkan. Tini berlahan menatap ke gerbang yang sedang dijaga oleh beberapa pengawal keluarga Arvinando. Dia mencoba merapikan penampilannya, tidak lupa dia juga merapikan make up-nya dan mengoleskan lipstik merah merona di bibirnya. Dia yakin Arvinando akan terpesona dengan kecantikannya. Jika menaklukkan hari ayah saja dia merasa sangat mudah, bagaimana mungkin dia tidak bisa menaklukkan hati Nando yang terkenal kaya itu? Jika aku gagal membujuk Alisa, tapi setidaknya aku bisa dekat dengan keluarga Arvinando. Mana tahu si Hot Daddy itu bisa tertarik denganku. Jika sampai itu terjadi, aku akan jadi nyonya besar di mansion mewah ini, batin Tini bersorak ria sambil membahayakan bagaimana nantinya jika sampai dia berhasil menaklukkan hati Nando. Sudah, lebih baik aku fokus kepada Alisa terlebih dulu. Untuk urusan Hot Daddy-ku, aku akan mengurusnya nanti. Gumam Tini lalu berjalan mendekati para pengawal yang sedang berjaga di gerbang. Maaf, di sini tidak membutuhkan pelayan baru, ucap salah satu pengawal menghentikan langkah Tini. Apa, mereka kira aku mau melamar jadi pelayan? Enak saja, mereka kira aku ini apaan? Batin Tini kesal sambil menatap pengawal itu. Tini berusaha menarik napasnya pelan dan berusaha mengontrol emosinya. Dia tidak boleh gegabah kali ini. Dia harus menurunkan egonya demi keselamatan putranya, dan juga mahar 500 juta yang dijanjikan kepala preman itu. Maaf, saya datang ke sini bukan untuk melamar jadi pelayan. Tapi saya ingin menemui putri saya, ucap Tini menunjukkan wajah sedihnya. Mendengar ucapan Tini, para pengawal itu langsung saling lempar tatapan. Mereka mengira jika Tini sedang stres dan nyasar ke mansion tuan besar mereka. Maaf, putri Anda tidak ada di sini, ucap pengawal itu. Tidak, putri saya ada di sini. Namanya Alisa, dia pergi dari rumah semenjak sebulan lalu. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi kami tidak menemukannya. Hingga ada seseorang yang melihat jika dia tinggal di sini, ucap Tini. Apa yang dia maksud Nyonya Muda? Tanya pengawal itu bertanya kepada pengawal yang lainnya. Nyonya Muda, apa Alisa menikah dengan putra keluarga Arvinando? Gila, pakai pelet apaan itu anak? Batin Tini mendengar percakapan para pengawal itu. Anda tunggu di sini, saya akan bertanya kepada Nyonya Muda dulu, ucap pengawal itu langsung masuk ke dalam mansion. Mendengar ucapan pengawal itu, Tini hanya mengangguk kecil. Dia menatap mansion itu penuh dengan kekaguman. Dia tidak menyangka jika Alisa bisa menjadi bagian dari keluarga Arvinando. Tini langsung saja memutar otaknya dan akan memperalat Alisa kembali. Dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatannya sebagai besan dari keluarga Arvinando. Mendengar Tini yang ingin menemuinya, Alisa langsung mengerutkan keningnya bingung. Dia dapat merasakan jika ada niat buruk di balik kedatangan Tini. Setelah mendapatkan siksaan dan hinaan dari ibu tirinya itu, Alisa menjadi wanita yang tegar dan juga pemberani. Dia ingin melihat rencana apa yang akan dilakukan ibu tirinya itu kali ini. Suruh dia masuk, ucap Alisa kepada pengawalnya itu. Baik, Nyonya, ucap sang pengawal lalu kembali menemui Tini. Alisa perlahan membuang napasnya kasar lalu melangkahkan kakinya untuk turun. Kali ini dia tidak boleh lemah, dia harus berani dan melawan setiap orang yang ingin memanfaatkannya. Dia akan membalas semua rasa sakit yang dia alami selama ini. Dia akan membuktikan jika Alisa yang sekarang bukanlah Alisa yang dulu lagi. Silahkan masuk, Nyonya. Nyonya Muda sedang menunggu Anda di ruang tamu, ucap pengawal menghampiri Tini yang terus menatap kagum mansion keluarga Arvinando. Jadi saya boleh masuk?
Tanya Tini menatap pengawal itu. Iya, Nyonya, mari ikut saya. Ucap pengawal itu melangkahkan kakinya memasuki mansion. Tidak mau banyak berpikir, Tini langsung mengikuti pengawal itu. Dia terus melangkahkan kakinya, sambil menatap kagum melihat mansion yang begitu luas dan mewah di hadapannya. Dia tidak pernah menyangka jika dia bisa melangkahkan kakinya ke mansion keluarga Arvinando. Sesampainya di ruang tamu, dia melihat Alisa yang sedang duduk menunggunya di sofa. Dia menatap penampilan Alisa yang begitu anggun dan juga elegan. Bahkan Alisa yang sekarang jauh lebih cantik dari Alisa yang selalu dia siksa dulu. Kulitnya putih bersih dan wajahnya juga sangat mulus tanpa ada noda. Melihat penampilan Alisa yang sekarang, Tini langsung merasa iri. Dia tidak terima jika Alisa bisa hidup mewah dan tinggal di istana sebesar ini. Sedangkan dirinya hidup pas-pasan dan tinggal di rumah yang sangat sempit dan juga kumuh. Bahkan dia harus setiap hari kepanasan karena tidak memiliki AC. Terlebih lagi kini ayah pergi entah kemana, sehingga membuat hidupnya akan semakin terancam. Silahkan duduk, ucap Alisa menatap dingin Tini. Sial, kenapa tatapannya begitu menakutkan? Tapi aku tidak boleh terlihat takut, aku harus bersikap biasa saja. Ingat mahar 500 juta, batin Tini tersenyum lalu meletakkan bokongnya di sofa. Saat bokong montoknya berhasil mendarat di kasur empuk itu, Tini langsung membulatkan matanya terkejut. Dia tidak menyangka jika kasur orang kaya bisa seempuk itu. Dia memainkan bokongnya sambil tersenyum bahagia. Dia juga meraba-raba kasur empuk itu sambil tersenyum sendirian. Melihat kelakuan Tini yang terlihat kampungan, pengawal dan pelayan yang melihatnya langsung tersenyum kecil. Sadar dirinya sedang ditertawakan, Tini langsung memperbaiki posisi duduknya. Dia melihat Alisa yang sedang duduk santai sambil menyilangkan kakinya. Dia langsung mengikuti gaya duduk Alisa yang terlihat anggun dan elegan. Melihat kelakuan ibu tirinya yang tidak punya hati, Alisa hanya diam sambil berusaha menahan tawanya. Ada apa kau datang ke sini? Tanya Alisa datar dan tatapan tanpa ekspresi sedikit pun. Mendengar pertanyaan Alisa, Tini langsung memasang topengnya. Dia langsung memasang wajah sedihnya agar bisa mencuci pikiran Alisa. Nak, kenapa kau pergi dari rumah? Kami selama ini terus mencarimu. Setelah kau menghilang keadaan rumah terasa sangat hampa. Bahkan ayah terus menangis karena merindukanmu. Mama sudah mencarimu ke sana kemari, hingga akhirnya mama dapat kabar jika kau tinggal di sini, ucap Tini menitikkan air matanya. Melihat akting Tini, Alisa langsung membuang napasnya kasar sambil tersenyum kecil. Bukan hanya tidak punya hati nurani, akan tetapi Tini juga adalah pemain drama yang sangat handal. Walaupun tidak pernah dilirik oleh produser. Untuk apa kau mencariku? Bukanlah aku adalah beban untukmu, ucap Alisa tersenyum sinis. Kenapa kau bicara seperti itu? Mama tahu Mama selama ini salah. Mama telah jahat kepadamu, tapi Mama telah menyadari kesalahan Mama. Mama minta maaf ya, Mama mohon maafkan Mama, ucap Tini penuh permohonan. Minta maaf memang mudah, tapi tidak semua kata maaf itu tulus dari hati. Karena banyak orang yang meminta maaf hanya untuk menjalankan rencananya selanjutnya, ucap Alisa tahu betul bagaimana sifat mama tirinya itu. Mama benar-benar menyesal, nak. Mama menyesal karena pernah menyiksamu. Mama berjanji akan menebus semua kesalahan Mama. Tapi kau ikut dengan Mama ya. Ayah sedang sakit parah, dia ingin bertemu denganmu, ucap Tini. Maaf. Aku tidak punya waktu untuk meladeni wanita serakah sepertimu. Aku tahu, kau datang ke sini ada niat busuk, kan? Kau ingin memperalatku untuk memenuhi semua keinginanmu. Dan juga untuk menebus semua hutang putramu itu, ucap Alisa menatap tajam Tini. Karena rencananya dapat terbaca oleh Alisa, Tini langsung menelan ludahnya kasar. Dia menatap lekat Alisa dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Dia mencoba memutar otaknya kembali agar Alisa bisa termakan oleh kata-katanya. Kenapa kau tega bicara seperti itu kepada Mama? Apa kau lupa jika selama ini Mama yang telah membesarkanmu? Mama tahu Mama bukan wanita yang melahirkanmu, tapi Mama juga mamamu. Jika kau tidak mau memaafkan Mama tidak apa-apa. Mama tahu jika Mama tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi ingat ayahmu, dia sedang sakit parah dan ingin bertemu denganmu. Dia sedang terbaring tidak berdaya di rumah, nak. Bahkan semua uang kami sudah habis untuk biaya perawatannya. Kami tidak mempunyai uang lagi untuk biaya pengobatan ayahmu, ucap Tini langsung bersimpuh di kaki Alisa.
Aku tidak peduli dengan kehidupan kalian. Lebih baik sekarang kau pergi dari sini, ucap Alisa mendorong kasar tubuh Tini. Alisa, ucap Tini menatap Alisa dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Sekarang kau pergi dari sini, ucap Alisa menatap tajam Tini. Pengawal, seret wanita ini keluar, perintah Alisa menatap kepada pengawal yang berdiri di dekatnya. Baik, Nyonya, ucap pengawal itu langsung menarik tangan Tini. Lepaskan, tanpa kau seret aku bisa keluar sendiri, ucap Tini menepis tangan pengawal itu. Dia langsung menatap tajam Alisa, dia tidak terima dipermalukan seperti ini. Kau itu memang anak tidak tahu diri. Mentang-mentang kau sudah hidup kaya, kau malah bertindak seenaknya saja. Lihat saja, aku akan membalas hinaanmu ini, ucap Tini menatap tajam Alisa. Silakan saja, aku tidak takut dengan ancamanmu, ucap Alisa membalas tatapan Tini. Sekarang kau keluar, jika kau tidak tahu pintu keluar, maka aku akan dengan senang hati menunjukkannya kepadamu, ucap Alisa melipat kedua tangannya di dada sambil menatap tajam Tini. Tidak perlu, ucap Tini kesal lalu keluar dari mansion itu dengan penuh kekesalan. Tini terus mengeluarkan kata-kata pedas kepada Alisa selama di perjalanan. Mendengar ucapan Tini, para pelayan dan pengawal di sana hanya bisa mengelengkan kepala mereka pelan. Mereka tahu jika tidak mungkin Alisa bersikap kasar seperti itu jika tidak ada alasan yang pasti. Karena mereka tahu persis bagaimana sifat nyonya muda mereka itu. Mirna duduk terdiam di sudut ranjangnya. Setelah pertengkarannya dengan Aksele dan Askara membuat Mirna lebih sering murung di kamarnya. Terlebih lagi mengingat ucapan Big Ijah yang begitu menusuk hatinya. Dia tidak menyangka jika mereka bisa berkata seperti itu kepadanya. Memang dia selalu berpoya-poya dan suka menghamburkan uang dengan bersenang-senang. Namun, dia melakukan itu untuk menghilangkan semua beban pikirannya, karena Nando yang suka main perempuan. Sebagai seorang istri, tentu saja dia merasa sakit hati ketika mengetahui jika suaminya memiliki wanita idaman lain di belakangnya. Karena semua beban yang dia tanggung sendiri, dia malah berubah menjadi iblis yang sangat menyeramkan di depan kedua putranya. Dia tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Hatinya sangat hancur bersama impiannya yang dia bayangkan selama ini. Dia kira pernikahannya dengan Nando akan bahagia selamanya, akan tetapi dia salah besar. Pernikahannya malah hancur karena kelakuan sang suami yang suka main wanita. Kenapa hidupku menjadi seperti ini? Putraku membenciku, suamiku mengkhianatiku, dan Big Ijah juga. Dia mengatakan jika aku adalah ibu yang kejam. Apa aku sejahat itu? Gumam Mirna frustasi. Selama ini dia memang terlihat kuat. Dia kelihatan sedang baik-baik saja. Akan tetapi itu semua hanya terlihat dari luarnya saja. Sebenarnya dia sangat rapuh, sehingga membuatnya selalu hilang kendali. Ibu mana yang tidak menyayangi anaknya? Sama sepertinya, dia juga sangat menyayangi kedua putranya. Hanya saja karena beban pikirannya yang begitu berat, dia malah sibuk menenangkan pikirannya tanpa memperdulikan kedua putranya. Emosi akan kelakuan suaminya membuatnya hilang kendali. Dia malah menjadi wanita yang egois dan tidak lagi memperdulikan perasaan kedua putranya. Sehingga membuatnya terlihat sangat kejam di mata kedua putranya. Nando yang baru pulang dari kantor tidak sengaja melihat keadaan istrinya yang sedang terpuruk. Ada rasa sakit di hatinya ketika melihat Mirna duduk meringkuk di atas ranjang mereka sambil menangis kesegukan. Dia sadar karena terlalu sibuk dengan kantor dan juga wanita-wanitanya. Dia lupa memperhatikan perasaan Mirna. Bahkan dia lupa kapan dia berbincang-bincang hangat dengan Mirna. Selama ini mereka terlalu sibuk bertengkar dan saling menyalahkan, tanpa menyadari kesalahan mereka masing-masing. Bersambung dulu ya teman-teman.